Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka min khairi ma salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'izuka min syarri ma sta'azaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina wal muslimina azabannar. Allahumma qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menunaikan salat fardu maghrib berjamaah sebagai mengisi aktiviti mingguan. Kita duduk menunggu sembahyang Isya, bermuhasabah, menyimak semula apa yang sudah dibincang minggu lepas. Secara kebetulan sebagian besar isi kertas yang diagikan sama dengan khutbah Jumat kemarin ya. Khutbah Jumat kemarin membicarakan tentang kebersihan. Kebersihan zahiriyah, kebersihan jasmani, dan kebersihan batiniyah ataupun kebersihan rohani. Dalam khutbah dinyatakan salat fardu berjamaah ibarat sungai. Ibarat sungai. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, salat fardu ibarat sungai. Orang yang salat fardu 5 kali berarti macam mandi 5 kali, Pak. Mandi 5 kali pada adanya bersih, Pak. Pada adanya badannya bersih. Tujuan salat bukan hanya membersihkan jasmani, membersihkan rohani juga. Dalam khutbah disebut beberapa ayat Al-Quran, termasuk ayat dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Termasuk juga ayat dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dua ayat ini selaras dengan apa kita bincangkan nanti ya tentang kebersihan hati, tapi di sini disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim. Baiklah, awal pembicaraan kita minggu lepas tentang hadis Jibril. Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW. Kita singkap semula ya dari awal. Jibril pernah berpesan menasihati Rasulullah SAW, wasiat terhadap Rasulullah, wasiat kepada umat. Macam Quran, Quran diturunkan kepada Rasulullah, tapi bukan untuk Nabi Muhammad saja, untuk umat sepanjang hidup alam ini, rahmatan lil alamin. Jibril mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail wa izzuhu istighnahu anin nas. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, namun yang jelas engkau akan mati, kata Jibril. Artinya orang yang hidup jangan lupa mati.
Kalau orang itu belum lupa nak mati, nanti susah matinya. Nak mati susah, dan era sesudah mati pun susah. Orang yang hidup lupa nak mati, tidak mau ke masjid karena lupa nak mati, nak mau baca Quran karena dianggap umurnya masih lama lagi. Nanti bila mati datang, susah tuh. Tapi kalau orang tuh ingat nak mati, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin menambah ilmu. Setiap kali dia ke masjid dosanya hanyut, Pak. Setiap kali orang tuh ke masjid dosanya hanyut. Kalau ke masjid dengan ilmu ya. Jadi ke masjid ini mendelik dosa. Duduk di masjid ikut hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan orang yang duduk di masjid didoakan malaikat. Ini sekarang malaikat mendoakan orang yang berada di masjid Kampung Kilanas, Bandar Seri Begawan. Kita karena gembira bila kita duduk di masjid, malaikat mendoakan. Kalau kita berdoa, ustaz berdoa, imam berdoa, mungkin tidak sepenuhnya didengar Allah barangkali, walau alam ya. Tapi kalau malaikat yang berdoa, yakin kita doanya dikabulkan oleh Allah. Karena yang menyuruh malaikat berdoa, yang menugaskan malaikat untuk berdoa, Allah juga. Jadi orang yang ingat akan mati, ringan langkahnya ke masjid, ringan tangannya nak pegang Quran. Orang yang lupa nak mati, lalu saja di masjid, azan didengar oleh telinga, tapi telinga hati tidak merespon. Itu maka Jibril mengatakan, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Ingat nak mati itu. Kita hidup, ingatlah nak mati. Ada di antara sahabat-sahabat barangkali yang pasangannya sudah mendahuluinya. Ada yang masih ada pasangan, tapi nanti akan berpisah tuh dengan pasangan Anda. Akan berpisah dengan anak istri, akan berpisah dengan ahli keluarga. Jangan lupa, fa innaka mayyit. Yang jelas engkau akan mati, kata Jibril. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah sesuka hatimu, engkau akan dibalas. Apa saja perbuatan orang itu akan dibalas Allah. Yang bisa dibalas dengan bisa, yang tidak bisa dibalas dengan yang tak bisa. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang tak baik akan dibalas dengan yang setimpal. Balasan itu bukan saja di negeri pembalasan akhirat, balasan itu di dunia juga. Kita kena lihat nih, balasan amal saleh bukan saja sesudah mati, semasa hidup. Kalau orang itu tak paham konsep ini, jangan-jangan sering lupa. Apa buktinya amal saleh dibalas di dunia? Contohnya, orang tu datang dia maghrib sembahyang berjamaah. Kalau dia datang maghrib, kalau dia beramal dengan ilmu, isya dia tidak miss tuh. Tapi kalau maghrib datang, isya tidak datang, itu beramal tanpa ilmu namanya. Balasan kedatangan sembahyang isya, balasan daripada sholat maghrib tadi. Sekarang kita duduk di sini di rumah Allah, ini balasan kepada amal saleh. Kenapa orang itu mau duduk? Karena dia sudah memaksimalkan amal salehnya, lalu ringan berbuat taat. Kenapa orang itu susah nak duduk di masjid? Dia lalai, dia lengah, lalu dibalas Allah dengan kelalaian. Ketaatan, buah manis ketaatan. Kelalaian, buah pahit kelalaian yang berpanjangan. Ini kita akan lihat. Kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan dibalas. Kalau orang itu beramal dengan ilmu, datang sembahyang maghrib, datang sembahyang isya, duduk antara maghrib dan isya bertazkirah, mengkayakan majelis ilmu. Kalau dia faham benda ini, balik rumah dia akan baca Quran walaupun sedikit, sebagai kelanjutan amal i'tikaf di masjid tadi.
Kalau balik rumah tidak ada baca Quran, dia buat benda-benda yang melalaikan, berinteraksi dengan media kelalaian, berarti tidak berbuah amal saleh yang di masjid tadi. Berarti amalnya bermasalah. Orang yang excellent amal salehnya, amal i'tikafnya di masjid, balik rumah dia baca Quran, walaupun 1 muka surat, 2 muka surat. Kalau dia baca 2 muka surat malam hari ya, tidak sampai setahun khatam tuh Quran. Kurang dari setahun dia akan khatam Quran. Di antara buah manis duduk di masjid juga bagi orang saleh zaman dulu lah ya. Orang saleh zaman dulu balik rumah mereka sempat sembahyang sunat. Itu yang paling bisa. Bila kita sembahyang sunat balik rumah lepas isya nanti ya, sembahyang sunat itu berlipat ganda. 2 rakaat kita buat di rumah sama dengan 50 rakaat di sini. Kita sembahyang 50 rakaat di sini di masjid sembahyang sunat, buat 2 rakaat di rumah sama bandingannya. Jadi karena buatlah walaupun 2 rakaat contohnya. Karena baca Quran walaupun 2 muka surat. Membuktikan amal i'tikaf di masjid tadi berbuah. Yang paling bisa lagi merupakan amal Rasulullah SAW, keluarga baginda dan sahabat juga. Bila balik rumah dia tidur awal, dia berniat nak bangun awal, mereka sembahyang tahajud. Ini akan disorat dalam sesudahnya ini ha. Ada nanti tentang tahajud. Sebelum itu Jibril memperingatkan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, yang jelas engkau akan berpisah. Macam dikatakan tadi, bagi yang masih ada pasangannya ndak batah lagi tuh. Lebih lama berpisah daripada hidup bersama. Kita ini lebih lama hidup berpisah daripada hidup bersama. Lebih lama berpisah daripada hidup bersama. Nanti bila sudah berpisah, suami lain tempatnya, istri lain tempatnya. Anak-anak pun tidak akan satu liang lahat dengan mak bapaknya. Yang jelas kita akan berpisah. Jangan lupa, maka kita patutnya membina suasana yang indah saat kita hidup bersama, sehingga bila kita berpisah nanti suasana itu berlanjut. Orang yang kurang ilmu duduk dengan anak istri, duduk dengan keluarga, tidak membina suasana yang islamik. Lalu bila bapaknya meninggal, mbaknya meninggal, anak-anak mengirim dosa. Itu kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia bila ketua keluarga meninggal, nanti keluarga yang tinggal mengirim dosa karena tidak dididik mencintai rumah Allah, tidak dididik mencintai kitabullah. Ini masalah besar ya. Orang yang jauh dari rumah Allah, nanti kita akan sorot, itu masalah besar. Masalah besar. Masalah besar. Mereka terjangkit penyakit, namanya penyakit nifaq. Penyakit nifaq, penyakit kronik yang tak ada klinik, tak ada hospital. Na'udzubillah. Baiklah, seterusnya, wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa nilai dan kemuliaan mukmin jika dia berqiyamul lail. Ini penekanan yang dibuat oleh Jibril kepada Rasulullah. Orang itu dinilai qiyamul lail tak? Sembahyang tahajud tak? Kenapa orang itu mau tahajud? Karena dia sudah meminimize dosanya. Dia dah delete. Jibril mendoakan, dosanya hanyut, dosanya padam. Bila orang itu bersih dari dosa ataupun telah berjaya meminimize dosanya, dia akan ringan berqiyamul lail. Kalau dosa masih menumpuk, takkan qiyamul lail. Qiyamul lail pun tidak akan berterusan. Orang yang berterusan qiyamul lail, itulah orang mulia. Kenapa? Karena dosanya sudah dipadam, sudah bertaubat. Tadi ayat yang baca imam rakaat kedua, innahu kana tawwaba. Ayat yang baca imam rakaat kedua tadi, iza jatu ya, itu
surah yang unik dalam Quran. Surah yang unik, surah yang terakhir turun sesudah turunnya surah ini, Rasulullah menukar bacaan rukuk dan sujud sampai meninggal dunia. Sejak turunnya surah Idza Jaa Nasrullah yang dikatakan suratul Nasr, baginda Rasulullah dalam riwayatnya umurnya dalam 2 bulan lebih lagi sesudah itu. Bila turun surah ini, Rasulullah menguji sahabat, macam mana pendapat kamu semua dengan firman Allah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Anda menyaksikan manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik, bertasbih dan bertahmidlah, wastaghfirhu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Allah sangat suka menerima taubat. Ditanya oleh Rasul, apa maksud ayat ini? Sahabat ada yang happy mendengar ayat ini. Sahabat yang faham, oh ini menunjukkan usia Rasulullah sudah di penghujung. Ini menunjukkan ajalnya tidak lama lagi ini. Ternyata dalam 2 bulan saja umur baginda sesudah ini, dalam usia yang 2 bulan ini penghujung usia, sejak turunnya surah ini baginda menukar bacaan rukuk dan sujud. Ditambahnya Allahumma ghfirli, baginda membaca Allahumma ghfirli dalam rukuk dan sujud, tambah kepada bacaan sebelumnya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Bukan hanya 3 kali dia baca baginda, mungkin 5 kali, mungkin 9 kali, mungkin 11 kali, mungkin lebih. Terutama bila sembahyang sendiri. Sama bacaan rukuk dan sujud. Ini diantara bacaan yang mendilik dosa. Kaedah ataupun cara mendilik dosa yang paling canggih, membaca doa ini ketika sujud. Ketika sujud. Kalau kita belum hafal lagi doa ini, baca saja doa yang biasa, subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ghfirli, subhanarabbil a'la bihamdi Allahumma ghfirli. Bacaan rukuk dan sujud ini fleksibel, Pak. Terutama sujud. Jangan lupa minta ampun dosa. Allahumma ghfirli. Nak baca Allahumma ghfirli wali walidayya pun okey. Nak baca Allahumma ghfirli walil muslimin wal muslimat pun okey. Yang jelas satu kaidah untuk mendilik dosa. Kalau boleh kita baca sebanyak-banyaknya. Sujud pertama kah, sujud kedua kah, sujud ketiga kah. Sembahyang Isya 8 kali sujud, sembahyang Maghrib 6 kali sujud. Terutama sekali di waktu sembahyang malam ya. Waktu sembahyang tahajud, kalau boleh bila kita rukuk, kita baca subhanarabbil azim wa bihamdihi Allahumma ghfirli. Bila sujud, subhanarabbil a'la bihamdihi Allahumma ghfirli. Tapi yang dibaca oleh baginda, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Sejak turunnya surah Idza Jaa Nasrullah. Karena di situ ada 3 perintah. Dalam surah itu ada 3 arahan. Fasabbih, bertasbihlah. Bihamdi rabbika, bertahmid. Wastaghfir, beristighfar. 3 arahan di situ, Pak. Tasbih, tahmid, istighfar. Lalu baginda mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana itu tasbih, wa bihamdi rabbika tahmid, Allahumma ghfirli istighfar. Karena kadang orang yang tak paham dikira istighfar itu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu istighfar juga.
Rabbighfirli pun istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir pun istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim juga istighfar. Banyak jenis istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu juga termasuk istighfar, malah sayyidul istighfar. Baiklah. Kata Jibril apa? Wa'lam anna syarafal mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan orang beriman itu statusnya, kedudukannya jika dia berqiyamul lail. Nak membangun alam kubur ya, karena qiyamul lail, karena baca Quran. Baca Quran, mengimarakan masjid, duduk dalam majelis ilmu. Orang duduk dalam majelis ilmu ini, kalau dia duduk dengan ilmu, setiap ada majelis ilmu, majelis zikir, ada petugas-petugas malaikat yang meliput. Nah, ini ada student saya di Unisa yang membuat siaran live ya. Majelis ilmu ini dikerumuni malaikat. Ada malaikat yang bertugas mengimarahkan majelis ilmu, majelis zikir. Itu kerjanya. Merayau sana, rayau sini. Kalau ada, oh ini majelis kelana, katanya majelis maghrib. Landing malaikat di sini. Tiap ada majelis zikir, majelis ilmu, malaikat datang berkerumun. Malaikat mengambil kedatangan. Nah, ada attendant tuh. Nomor 1 imam. Contohnya Bilal kah, pelapis kah, siapakah, jawatan kuasa. Nah, kemudian ikut seniority barangkali. Boleh jadilah ya. Nah, ikut seniority barangkali. Kemudian senarai nama ini, sebaik saja majelis selesai, dilaporkan kepada Allah. Wah, Allah semak. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, kamu yang meliput, yang hadir dalam majelis tadi, sebagai saksiku, kata Allah, dosa mereka sudah ampun. Ushidukum bi anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksi aku, kata Allah, dosa mereka sudah settle semua, ada ampun. Nah, kan untung. Tapi kalau duduk dengan ilmu ya, duduk dengan ilmu, faham nih kenapa dia duduk. Oh, nak dapat keampunan malaikat, keampunan Allah nih, nak dapat pengesahan malaikat, kesaksian Allah, kesaksian malaikat. Setiap kali duduk dalam majelis ilmu, itu majelis keampunan. Macam free Pak, dapat keampunan secara free. Tapi balik ke rumah nanti kena jagalah, jangan kembali buat dosa. Itu kata tadi, ketaatan patutnya membuahkan ketaatan. Baiklah. Berikutnya, wa'izzuhu istighnahu 'anil nas. Kemuliaan mukmin saat ia hidup berdikari, mandiri. Artinya tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang dalam segi kebendaan. Sepatutnya begitu. Tapi kalau segi keilmuan, kita kena kerjasama. Kalau dia lebih ilmunya, dia kena menyebarkan ilmunya. Kalau kita kurang ilmu, kita kena bertanya, kita kena berguru, kita kena mendengar uraian-uraian disampaikan. Baiklah, kita sudah sampai ke pertengahan nota minggu lepas ya. Kita lihat peringkat ketiga dari bawah kolom 1. Di sini dikatakan apa? Walau betapapun kronik penyakit jasmani akan sirna saat maut telah tiba. Ramai orang yang meninggal karena sakit. Malah kadang-kadang berbulan-bulan, ada yang sakitnya bertahun. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah melindungi kita. Kalau maut sudah datang, macam manapun teruknya penyakitnya, penyakit jasmani berakhir. Tapi penyakit hati, itu yang disorot dalam khutbah kemarin tuh, penyakit hati
tidak berakhir dengan mati. Penyakit hati memasuki babak baru. Hati itu roh, rohani. Roh tak mati. Yang mati itu jasad. Jasad akan hancur, tapi rohani kekal. Kekal bukan tidak aktif, kekal dan aktif. Kalau dia bisa, dia senang. Dia macam mendapat taman surga, hidup dalam taman surga. Kalau dia tidak bisa, dia terancam, dia sakit, menderita. Nak mati susah, sesudah mati dalam kubur susah, pada mahsyar lagi susah. Itu yang buat penekanan khutbah. Penyakit hati, kebersihan hati, kesucian hati, itulah tujuan kita hidup. Tujuan salat dalam khutbah kemarin membersihkan kehidupan kita ini, Pak. Tapi salatnya kena betul lah. Tapi kalau dia salat tapi tak mau bersih dirinya daripada sifat mazmumah, berarti salatnya tak betul. Rujuk khutbah kemarin itu. Salat itu ibarat sungai katanya. Salat fardu saja 5 kali satu hari, belum salat sunat lagi. Kalau campur fardu dengan sunat banyak itu. Mungkin 20 kali, mungkin lebih dia bersalat satu hari. Berarti mandi 20 kali, Pak. Tapi kenapa masih kamah? Kenapa hatinya belum bersih lagi? Berarti karena dinilai salat tadi. Ada zaman dulu waktu Rasulullah SAW masih hidup, orang tuh malam hari dia bertahajud, siang hari dia mencuri. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan bin fulan malam hari dia bertahajud, qiyamul lail, siang hari dia mencuri. Apa komentar Rasulullah? InsyaAllah salatnya akan membersihkannya daripada sifat tercela itu. Tunggu saja saatnya. Salat, akhirnya tidak mencuri lagi. Satanhahu salatuhu, kata Rasulullah. Salatnya itu akan mencegahnya daripada perbuatan mencuri itu. 2-3 hari, seminggu, 2 minggu, akhirnya dia bisa. Jadi kalau kita tidak semakin bisa kalau salat, ya berarti kita kena konsultasi dengan orang yang tahu kenapa saya ini tak mau meningkat. Di mana silapnya? Di mana silapnya? Baiklah, kita lihat sekali lagi. Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Tidak mau ke masjid tu ya, tu ada penyakit. Kita dah cakap tadi, namanya penyakit nifak. Nak bawa baca Quran ni ada penyakit, kenapa tak mau baca Quran? Ini ubat, dia sakit, ubat di tangannya, tapi yang dia pegang penyakit yang dia pegang. Ini bertambah sakit. Ini banyaknya bawa penyakit, bertambah lagi. Ini ubat, tapi tidak mau. Masalah orang tu. Individu mukmin yang tak mau membaca Quran, hidupnya hari-hari bermasalah. Itu maka dia terhalang dari baca Quran karena tadi ada penyakit rohani tadi. Penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Ini alam fana sekarang. Alam fana dia tak mau ke masjid. Alam fana dia tak mau tahajud. Alam fana dia tak mau baca Quran. Penyakit-penyakit seperti ini akan dibawa mati. Nak mati ya, bila orang tu nak mati, sebut dalam surah Al-Mu'minun, yang tak mau ke masjid tu minta sambung nyawa, kalau boleh dia nak pergi masjid. Ada dalam surah Al-Mu'minun. Dulu dah pernah sebut.
hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Bila maut sudah depan mata, ya Allah jangan dulu ya Allah, sambung sikit lagi. Minta extend. Irji'un, sambung dulu ya Allah, jangan tas sekarang. La'alli a'malu salihan fima tarakt, saya akan melakukan amal saleh yang belum buat selama ini. Saya akan ke masjid, saya akan baca Quran, saya akan bersedekah, saya akan qiyamul lail. Penyesalan orang yang cuai. Masa nak meninggal, waktu rohnya dicabut, jangan dulu ya Allah, tolonglah, excuse me. Ada dalam Quran sudah. Itu guna kita baca Quran ya. Setiap orang yang cuai, yang lengah dan lalai, hanyut dalam kelalaian, hanyut dengan media kelalaian, media yang digenggam satu rumah menggenggam media kelalaian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mendekatkan kepada Quran tidak apalah. Ini media yang menjauhkan dari Al-Quran. La ilaha illallah. Apa dia cakap? Irji'uni. Ya Allah, sambung sikit lagi nyawa aku ini. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya ingin melakukan amal saleh yang belum buat lagi selama ini. Selama ini masih teragak-agak nak ke masjid. Time azan, dengar azan masjid, lalu saja depan masjid Kilanas. Lalu saya depan masjid Bunut. Lalu saya depan masjid Sengkurung. Masjid tepi jalan. Tidak tersinggah. Lalu depan masjid Salihin. Dia pergi Kiulap ya, Kiarong. Tidak tersinggah di Jami' Asri. Wah, dia agaknya. Masjid macam tidak ada pak. Orang yang macam itu keadaannya nanti, irji'uni ya Allah, sambung dulu sikit lagi nyawa ini. La'alli a'malu salihan, saya ingin merebut amal saleh fima taraktu, yang masih ditinggalkan selama ini, belum buat lagi. Ajal kalau sudah tiba tidak dapat dipindah, tidak dapat di-adjust. Tapi kalau sekarang kita berbuat taat, minta supaya usia ketaatan disambung, itu boleh, boleh diterima sekarang. Tapi kalau maut sudah depan mata, dia tahu dia sudah bertarung dengan maut, itu tidak dapat lagi. Di sini sudah dijawab. Ya Allah, sambung nyawa saya sekejap lagi, saya akan melakukan amal saleh yang belum buat selama ini. Jawabannya, kalla, no way. Nah, di sini ada sudah. No way. Kalla. Enggak mungkin lagi. Tapi sekarang masih sehat nih, kalau kita nak dipanjangkan umur dalam ketaatan, itu mungkin Allah Ta'ala layan. Ya Allah, hidup saya selama ini masih cuai ya Allah, badan saya masih sehat, mudah-mudahan baki usia saya ini dipanjangkanlah dalam ketaatan, usia saya panjang dalam ketaatan, itu mungkin dilayan. Tapi kalau sudah maut di depan mata, inilah ayatnya, kalla, no way, tidak mungkin lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau bahasa Indonesianya, ngomong sih bisa, nah, cakap boleh lah. Nah. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang Anda sudah berada di pintu alam barzakh, tidak mungkin mundur lagi. Maut sudah depan mata. Peringatan di sini ya. Jadi orang yang berpenyakit hati, mengidap penyakit hati, nak mati itu susah, takut, menyesal. Kalau orang yang bisai, ada juga cerita sini orang yang bisai nak meninggal, opposite kepada cerita yang tadi itu, sebut dalam surah Fussilat. Dulu dah pernah sebut juga ya. Nanti kita boleh rujuk ayat 30, 31, 32.
Surah Fussilat, cerita orang yang excellent meninggal dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Fussilat ini juz ar-rabi' wal ishrun. Juz 24. Halaman 480. Muka surat 480. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang bisai, yang rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin berbuat taat, menjauhi maksiat, menjauhi media yang melalaikan. Ini media kesukaan musuh. Ini media kesukaan malaikat. Orang itu kalau rajin memegang media kesukaan malaikat, bila nak meninggal, malaikat datang memberi semangat. Bukan malaikat maut ya. Malaikat maut masih on the way ini. Malaikat jauh lagi. Belum, masih jauh. Malaikat petugas khusus. Macam malaikat yang meliput aktiviti majlis tadi ini, sekarang ada ramai malaikat di sini. Malaikat sejenis ini, malaikat pasukan khusus Allah mengagak orang yang akan meninggal tadi. Apa dia cakap? La takhafu. Jangan takut haji. Wala tahzanu. Jangan sedih. Jangan takut. Bagi haji mati tidak susah. Haji excellent. Mati itu akan dimudahkan kepada haji. Mencabut rohnya akan disenangkan. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Sakit itu saya sakit, tapi akan diringankan. Tidak sama tuh. Tidak sama case orang pencabutan nyawa maksudnya ya. Orang yang rajin ke masjid, yang tak rajin ke masjid itu tidak sama tuh. Banyak cerita orang yang rajin ke masjid matinya senang. Ada jemaah saya dekat Sumatera hari itu meninggal di masjid lepas sembahyang maghrib, bersandar tiang meninggal. Karena dia rajin ke masjid. Meninggal di masjid lepas maghrib. Tadi masih berjalan. Ada kawan saya, sahabat baik saya orang Brunei. Orang Brunei. Kawan saya di pejabat dulu. Dia meninggal masa tidur kailulah. Pagi-pagi dia pergi sembahyang ke masjid, bawa kereta sendiri. Tengah hari dia berniat nak pergi sembahyang zuhur. Sebelum pergi sembahyang zuhur, dia tidur sekejap tengah hari, cakap sama anaknya, sama istrinya. Meninggal di situ. Tak tahu orang dia meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Ada jemaah dekat Bangi, masa saya duduk di Bangi, meninggal waktu sujud. Ada kawan saya dekat Jakarta, sama-sama belajar di Arab dulu, meninggal waktu ceramah. Waktu tazkirah, meninggal dia. Berarti meninggal dalam taman surga. Di sini dikatakan orang yang excellent hidupnya, bila nak meninggal datang malaikat membujuknya. Ini kan membujuk sebetulnya, Pak. Supaya orang ini senang, Pak. La takhafu wa la tahzanu. Haji jangan takut, bagi haji mati tidak susah. Wa la tahzanu, jangan sedih. Kalau yang meninggal itu suami, jangan sedih meninggalkan anak, istri. Kami akan jaga, kata malaikat. Karena haji sudah didik anak Haji sudah didik keluarga, jangan pikirkan itu haji. Wa absyiru bil jannah. Confirm haji sudah mendapat surga. Surga sudah di tangan haji sekarang. Surga sudah di tangan hajah sekarang. Ini ayatnya. Ini yang excellent. Yang tadi minta perpanjang usia. Ini nak cepat nih, biar dengar surga tuh. Wah, benar nih. Nak cepat dia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, surga sudah di tangan Anda. Surga yang dijanjikan selama ini untuk Anda. Nahnu awliyaukum, kata malaikat. Ini ayat 31. Kami ini pembantu haji, pendamping haji, pendamping hajah.
Sekarang kami datang, nanti dalam kubur juga kami dengan haji. Kami dangani haji dalam kubur nanti. Di padang mahsyar haji akan kami urus. Itu maksud ayat ini. Buka tafsir Imam Qurtubi, di sana ada keterangannya. Jadi pergi ke masjid ni ya, supaya mudah nak mati. Supaya jangan nanti bila nanti, Allah jangan dulu lah, ni nak pergi ke masjid Kelanas dulu. Itu akan berlaku. Ini janji Quran. Janji Quran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boleh rujuk nanti ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, kamilah kekasih, pembantu dan pendamping anda. Aulia namanya. Malaikat ini aulia. Dalam bahasa Melayu aulia itu apa? Apa lah ya? Wali. Nah, malaikat itu wali bagi kita. Wali itu penolong, pendamping, pembantu yang memberi khidmat, Pak. Khadam, Pak. Macam khadam juga. Macam khadam. Majelis ilmu diambil kedatangan, macam petugas, Pak. Ada majelis ilmu diambil kedatangan, nanti laporkan. Besok majelis ilmu lagi dengan ustaz yang lain, dengan penceramah yang lain, diambil lagi kedatangan, laporkan. Ini petugas. Nahnu awliya'ukum, kami ini petugas, pembantu, pendamping kamu fil hayatid dunya, sejak kamu di dunia, wa fil akhirah, di akhirat juga, di alam kubur, di padang mahsyar, dan sampai ke surga di antaranya nanti, antar alamat. Sampai ke surga. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai layanan yang baik, yang bisa daripada Allah, yang Ghafur, Maha Pengampun segala dosa yang besar, Rahim, yang Maha Rahim, sangat mengasihani orang yang beriman. Jadi sebagai penutupnya kita baca doa sini. Jadi tak habis lagi nota kita ini nih. Nota tak habis lagi. Tak habis lagi ya. Nanti kita kan masih pakai untuk siri ketiga. Penutupnya kita baca doa di sini, Allahumma la tukhzini yauma yub'atsun. Ada doa kolom kedua ya, sebelum akhir dekat bintang tu. Allahumma la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini doa supaya Allah tolong kita membersihkan penyakit hati itu, supaya penyakit itu hilang, Pak. Supaya kita sembuh daripada penyakit hati. Di khutbah Jumat kemarin banyak sebut jenis penyakit hati itu. Boleh rujuk lagi nanti. Tanya imam mana teks khutbah tu ya. Ada sama imam tu disimpan tu. Penyakit hati yang disebut dalam khutbah Jumat kemarin tu penting sekali. Jangan ada buruk sangka, hasad dengki, permusuhan, fitnah, pergaduhan, kezaliman, jangan ada ya. Ini kita doa, Allahumma la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah, kalau untuk ramai Allahumma la tukhzina ya. Ni tukar dengan na. Allahumma la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ya mujibas sa'ilin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.